Mas Gibran bukan saja Mayor of Solo, Mas Gibran adalah Youth Ambassador of Indonesia, Duta Pemuda Indonesia yang akan dipotret oleh masyarakat. In saluhat saluha kullu, in fasadat fasada kullu. Kalau kita lihat survei dari Populi Center itu kan sudah kelihatan sebenarnya preferensi pemilih Muhammadiyah itu memang agak tinggi ke Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, saya Bung Alfian alias Alfian Tanjung mengucapkan banyak terima kasih, banyak ucapan syukur kepada Allah atas respon yang beragam di channel Ustadz Alfian Tanjung. Bung kameramen akan menyampaikan acara dibacain berita. Ya Bung Alfian, terima kasih. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Nah Bung Alfian, ini ada beberapa bahan yang saya punya Bung Alfian yang ingin saya pertanyakan kepada Bung Alfian. Yang pertama dari Sindo News Bung Alfian. Judulnya adalah Pemuda Muhammadiyah yakin Ganjar Pranowo bisa lanjutkan program Jokowi. Nah itu yang pertama Bung Alfian. Yang kedua, Bung Alfian juga mungkin sudah melihat video Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ya, yang bisa kita siratkan dia mendukung atau mengarah kepada Ganjar. Tapi yang kurang ajar framing di video ini Bung Alfian, tulisannya adalah Muhammadiyah resmi berikan dukungan kepada Ganjar. Nah ini kan asem-asem nggak enak gitu Bung Alfian. Nah untuk hal lainnya seperti Kokam kita bahas setelah respon awal ini Bung Alfian. Silakan. Kenapa memilih Pak Ganjar? Apa alasannya? Saya itu kan survei Populi Center gitu Bang ya. Kita melihat ya mungkin bahwa di basis pemilih Muhammadiyah itu menangkap bahwa yang bisa meneruskan gitu ya mungkin di Pak Ganjar. Yang bisa meneruskan program-program Pak Jokowi. Kalau tidak salah orang ini namanya Zulfikar. Zulfikar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Harapan kita Zulfikar bisa belajar daripada orang-orang tua di Muhammadiyah. Iya. Orang tua di Muhammadiyah mengajarkan kepada kita bahwa kita memberikan pemihakan tidak norak. Ya, karena ungkapan itu tidak pernah terjadi di zaman Pak Mukti yang dulu pernah jadi pemuda Muhammadiyah, pada Mas Hajrianto, di tokoh-tokoh pemuda Muhammadiyah termasuk Pak Den Samsudin, bahwa dukungan-dukungan politik adalah hal yang wajar. Tapi kalau ini langsung menyebut, apakah Anda tahu bahwa di bawah warga Muhammadiyah tidak sama dengan apa yang Anda katakan? Betul. Itu sebuah pernyataan saya. Alfian Tanjung adalah salah satu instruktur Taruna Melati 3 pemuda Muhammadiyah. Saya kecewa dan artinya ini bukan aspirasi kolektif. Betul. Ini perlu dipersoalkan. Jangan-jangan ada sesuatu yang membuat Anda bernyatakan seperti itu. Pertanyaan yang paling serius, apakah sudah disurokkan? Apakah sudah dimusyawarahkan? Apakah sudah diplenokan? Saya ingin mengatakan Anda telah melakukan satu sikap yang offset. Begitu Bung kameramen. Iya, Bung Alfian, ini juga menarik Bung Alfian terkait pembekuan Kokam DIY Bung Alfian. Jadi kalau ini ada berita dari menara62.com, ratusan personil ikut apel milad ke-58 dan dukung eksistensi Kokam DIY, yang kemudian ada video pernyataan sikap pemuda Muhammadiyah dan Kokam Solo Raya terkait pembekuan Kokam DIY. Jadi mungkin bisa Bung Alfian simpulkan sedikit Bung Alfian, kenapa sampai Kokam DIY ini dibekukan gitu Bung Alfian? Silakan. Pernyataan sikap pimpinan pemuda Muhammadiyah dan Kokam Solo Raya mencermati perkembangan terkait sikap perbedaan pendapat antara pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Yogyakarta. Maka kami pimpinan Pemuda Muhammadiyah dan Kokam Solo Raya
marwah dan mengutamakan komunikasi serta konsolidasi. 2. Memohon kepada pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah untuk mencabut pembekuan Kokam Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Mendukung eksistensi Kokam Daerah Istimewa Yogyakarta. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kokam DIY mempersoalkan banyak hal sebetulnya. Saya yang terlibat dengan teman-teman secara interaksional, secara pembicaraan, apakah di Surabaya, apakah di Pekalongan, apakah di Sumatera, apakah di Sulawesi, saya ingin mengingatkan bahwa Kokam itu adalah keberadaan yang dibentuk untuk menghadapi gerakan PKI. Catat baik-baik kepada siapapun, termasuk Anda Ketua Umum. Sampai hari ini dengan kebangkitan PKI yang semakin mewujud, tidak ada kalimat apapun atas nama pimpinan pusat, atas nama Kokam Nasional, paling tidak apel siaga menghadapi kebangkitan PKI. Itu satu bagian yang mungkin perlu saya bahasakan, walaupun mungkin kata-kata itu tidak muncul dari kawan-kawan di bawah. Saya ingin mengatakan bahwa DIY, Kokamnya dibekukan adalah sebuah tindakan yang sangat sembrono. Dia tidak berangkat daripada sebuah tradisi Muhammadiyah. Tolong camkan baik-baik, Saudara Zul. Tidak ada di Muhammadiyah selama ini beku membekukan, pecat memecah, tidak ada. Betul. Silakan Anda pelajari, Anda ikuti seluruh rangkaian bagaimana orang tua kita di Muhammadiyah mengajarkan menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang persuasif, dengan cara-cara yang komprehensif, dengan cara-cara yang sinergis, dengan cara-cara yang penuh dengan kekeluargaan. Jadi ini artinya ada yang masuk angin di antara kita. Semoga dikerokin, semua kerokan, dan kemudian harus dibawa ke rukyah atau dibekam atau diapakan. Saya pikir Kokam DIY selamat berjuang. Saya salah satu orang yang sempat berkenal dengan Anda semua, mendukung penuh Kokam DIY untuk terus merapatkan barisan, mengganyang PKI, dan mempersiapkan kemungkinan terburuk terhadap negeri ini. Sekali lagi, jangan saling melemahkan. Betul. Ya, Bung Alfian, dari beberapa berita yang saya sampaikan atau saya bacakan kepada Bung Alfian, berarti artinya gini Bung Alfian, yang dukung Ganjar mungkin ketumnya Bung Alfian. Jadi ketum pemuda Muhammadiyah dukung Ganjar Bung Alfian. Tapi kan harusnya jangan bawa-bawa Muhammadiyah lah. Kemudian juga ketum pemuda Muhammadiyah bekukan Kokam DIY Bung Alfian. Nah, berarti saya sebagai penonton nih Bung Alfian, boleh nggak saya bertanya, apakah pemuda Muhammadiyah lah ya khususnya yang sekarang, sudah terinfiltrasi terlalu dalam oleh PDIP Bung Alfian? Apalagi pemuda yang sebelumnya, dia saat mau turun dia kan sangat berbangga-bangga, saya anak buahnya Bu Megawati bla bla bla. Ini gimana Bung Alfian? Hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Ibunda Ketua Umumku PDI Perjuangan, terima kasih Ibuku, karena saya tidak menyangka dan suatu kehormatan besar, karena ini pertama kali juga saya berketemu Ibu, walaupun saya kader bab Ibu gitu. Yang kami hormati. Pertanyaan yang cukup cerdas dan patut diduga. Memang ada proses inkubasi, proses pertumbuhan dan pertubuhan daripada sebuah aroma infiltrasi yang dimainkan oleh ideologi komunisme PKI. Dan saya ingin katakan ini jadi anasir serius sambil saya mengingatkan sejarah berdirinya Kokam. Kokam itu dibentuk awalnya dengan sebuah daurah, kalau sekarang istilahnya training, yang bernama Takari. Takari itu dilangsungkan tanggal 1 sampai tanggal 30 September tahun 1965 di sebuah perguruan Muhammadiyah Jalan 52 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang sekarang dikenal dengan UHAMKA, atau di belakangnya ada perguruan SMP, SMA Muhammadiyah, juga SD Muhammadiyah. Intinya Kokam dibentuk untuk mengganyang PKI. Sekali lagi, kalau ada orang lalu dengan serta-merta melakukan tindakan pembubaran Kokam, patut diduga yang membubarkan temannya PKI. Nah, ini penting untuk jadikan clue bahwa kita mulai menyoal DIY. Anda tidak sendiri. Anda akan mendapatkan respon teman-teman Solo Raya, atau teman-teman yang mengerti denyut kebangkitan PKI.
Karena Solo Raya itu dari 7 kota kabupaten, Solo, Sukoharjo, Boyolali, Sragen, Klaten, Karanganyar, dan Wonogiri. Nah, jadi sekali lagi buat seluruh teman-teman di DIY, artinya Jawa Tengah DIY siap untuk melawan PKI, dan Kokam se-Jawa Tengah, saya ada bersama Anda di sana, siap untuk melakukan pendalaman. Dan untuk teman-teman di Sumatera, Sulawesi, dan segala macam, percepat lakukan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum agar dia dipecat segera. Bung Alfian, memang kita dulu berpikir, Zulfikar ini muncul sebagai sosok yang akan minimal membuat pemuda Muhammadiyah atau Kokam itu on the track ya Bung Alfian, dalam artian sesuai dengan arahan-arahan Muhammadiyah lah gitu Bung Alfian. Tapi hari ini begitu modelannya. Yang saya tanyakan gini Bung Alfian, apakah mungkin hanya pemuda Muhammadiyah yang kena kayak begini Bung Alfian? Apakah mungkin di Muhammadiyah yang utamanya gitu lah, yang pimpinan pusat lah ya, apakah itu juga bisa diduga terinfiltrasi? Itu satu Bung Alfian. Nah, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, siapa yang bisa memberikan sikap Bung Alfian agar ini, istilahnya kan ini anak-anaknya Muhammadiyah nih Bung Alfian, ayolah lu nggak boleh begini, masa sampai DIY dibekukan, ini harus segera dibenarkan, dihidupkan kembali lagi DIY. Nah, yang lain adalah Bung Alfian, saya melihat di Jogja ini unik Bung Alfian. Di Jogja ada pemuda Ka'bah yang dia selalu berbeda dengan P3 Pusat. Maksudnya ketika P3 Pusatnya aneh-aneh, dia selalu punya sikap yang positif sendiri Bung Alfian. Misalkan dukung Ganjar yang pusat, dia tidak mendukung Ganjar. Dulu ada dukung Ahok, mereka tidak dukung Ahok. Kira-kira apa yang ada di Yogyakarta nih unik Bung Alfian? Sekalian closing statement dan semangat buat untuk teman-teman Kokam, jangan sampai pemuda Muhammadiyah atau Kokam ini rusak gara-gara satu orang. Mendingan, kan itu kan buktinya dengan Kokam DIY dibekukan, berarti kan dia berhasil Bung Alfian merusak pemuda Muhammadiyah. Artinya perusak itulah yang harus kita keluarkan gitu kira. Iya, yang pertama pimpinan pusat Muhammadiyah bisa memberikan penjelasan. Ada 2 orang tua kita yang saya pikir punya kapasitas dan otoritas, yaitu Bapak Busro Muqaddas dan Bapak Anwar Abbas. Pada beliau berdua agar bisa memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang sedang meradang, sedang masuk pada hamasa jihad untuk mengganyang PKI. Yang pertama. Yang kedua, ada yang diistilahkan AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah. Perlu segera diadakan introspeksi, harus membaca ke dalam bagaimana IPM hari ini, bagaimana pimpinan pusat IPM, bagaimana Naisyatul Aisyah, bagaimana IMM. Menurut saya bukan hanya menyoal pemuda Muhammadiyah yang memang sejak kepemimpinan Cak Sunanto ini menimbulkan satu suasana resisten. Dan saya pikir ini sebuah pengetahuan umum, dan saya ingin katakan bahwa keluarga besar Muhammadiyah harus segera kembali menanyakan apakah kita masih sesuai dengan ADART, apakah kita masih sesuai dengan mantan dan keyakinan, apakah kita masih sesuai dengan pedoman bermasyarakat sesuai dengan Islam yang dihasilkan di tiap-tiap muktamar. Ini mungkin penting. Nah, yang berikutnya atas situasi ini sebagai pernyataan penegasan kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah, kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh warga NU yang secara umum saya banyak mengenal. NU adalah satu kelembagaan yang juga disasar oleh PKI. Maka saya yang menekuni gerakan PKI dalam waktu yang sangat lama, yang cukup lama, ingin mengajak, mari kita satukan barisan kita. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ganyang PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.